Halo semuanya. Sekarang hari Kamis, sekitar tanggal berapa ya? 21 Mei gitu ya. Saya lupa. Saya mau ke daerah Jati Asih rencananya. Lagi di depan Depsos, kita menuju ke arah selatan, Depsos Bekasi ya, bersama si biru sepeda ukuran 27,5. Saya gunain ini untuk jarak-jarak menengah ya, sampai dengan jauh. Kalau untuk jarak-jarak dekat yang sekitar rumah, saya pakai yang si hitam. Dia ukuran bannya 26. Bentar lu. Jadi kalau pakai yang 26 itu enak untuk nyelip-nyelipnya ya, kayak masuk-masuk gang. Tapi kalau yang pakai 27,5 ini enakan jarak jauh atau menengah. Rencana untuk jarak jauh sih saya pengen pakai yang 29, cuman belum ada rezekinya, jadi pakai aja yang ada dulu. Kaskan ngobrol sudah sampai depan BTC. Nah, di depan kita itu nanti pintu gerbang tol timur. Kita sampai di jalan daerah Mustika Jaya, yang kalau lurus terus kita ke daerah Pasar Bantar Gebang. Jadi kita lewati Pasar Bantar Gebang. Kayak waktu itu pas di Omah Goes ya, kita lewat sini juga. Ada videonya di episode GoFood berapa gitu. Sebenarnya di dekat sini juga ada nih tempat asik buat goes. Namanya daerah Vida. Nanti pulangnya kalau nggak capek kita ke sana ya. Atau nanti dibikin episode sendiri aja lagi. Ini di daerah Mustika Jaya ini kelihatannya landai, tapi sebenarnya nanjak nih dikit-dikit nih. Memang kalau tantangannya ke daerah selatan tuh, kalau kita dari utara, nanjaknya itu loh. Tapi enaknya nanti pulangnya turunan. Beda kalau ke daerah utara. Kalau ke daerah utara itu berangkatnya enak, turunan, pulangnya tanjakan. Jadi kalau ini pas lagi seger-segernya nih, kalau ke selatan tanjakan nih, badan seger ketemu tanjakan. Nah nanti pulangnya udah capek, kita banyak turunannya gitu. Doakan biar bisa kebeli 29 MTB 29, harganya di atas 5 jutaan ya. Kalau road bike, saya sempat terpikir pengen beli sih road bike, pengen pakai road bike. Hanya saja saya kan kalau naik sepeda suka belusukan-belusukan,
jalanan-jalanan rusak ya. Aku tuh kalau pakai road bike bannya nggak kuat. Tapi ada ini sih opsi gravel bike ya. Jadi kayak road bike dikasih ban gravel tuh gimana ya? Atau sepeda hybrid, sepeda MTB tapi dibikin bannya ban kecil gitu, ban gravel. Tapi yang pasti pakai yang ada aja dulu deh. Ayo tanjakan. Saya dulu pernah pakai yang ban 26 jarak lumayan lah. Aduh capeknya. Orang Car Free Day aja dari Bekasi sampai ke Bundaran HI, terus Patung Pemuda, terus pulang lagi nih ke Bekasi. Waduh itu capeknya. Berangkat subuh, nyampe rumah lagi tuh jam 3 sore kalau nggak salah. Ya kita muter-muter dulu sih di Jakarta, dan itu capek banget sih pakai ban 26. Kalau sepeda lipat saya prefernya untuk kayak naik angkutan umum gitu sih. Jadi kayak kemarin ke UI enak naik sepeda lipat. Rencananya sih mau ke Ragunan pakai sepeda lipat, cuman belum kesampean. Pasar Bantar Gebang. Kita sudah sampai Pasar Bantar Gebang. Kita sampai yang orang bilang di jalur tengkorak, jalur Narogong Cilengsi. Enaknya lewat daerah Bojongkulur atau Villa Nusa Indah ya, kota wisata ya. Kalau kota wisata enak jalan beginian mulu nih lurus. Memang lawannya truk-truk. Kalau lewat Bojongkulur jalannya naik turun. Enak mana ya? Bojongkulur kali ya. Nah ini truk sampah yang mau buang sampah ke Bantar Gebang. Baunya lumayan. Udah nih belok nih. Kita ke Bojongkulur aja deh.
Kalau sepedahan ke daerah selatan tuh enaknya adem gitu. Kalau daerah utara tuh panasnya, masih banyak tanaman-tanaman kalau daerah selatan. Nah, ini Kali Bekasi yang ada salurannya yang di daerah proyek Stasiun Bekasi. Nah, ini dari sini kalau tinggi Bekasi wassalam. Ini kejadian Lebaran tahun lalu ya, yang pas puasa-puasa nggak hujan nggak apa, Bekasi banjir. Kita sampai di daerah Villa Nusa Indah. Kalau kita ke kanan itu ke tempat yang Oma Goes itu, yang IAB, Indonesia Ayu Pesepeda. Kita ambil ke kiri. Ke kiri ini kalau lurus terus ke daerah Gunung Putri, Cikeas, rumahnya Pak SBY. Nah, kalau Bojong Kulur. Dulu daerah sini tuh terkenal surganya trek MTB sebelum perumahan-perumahan Villa Nusa Indah berdiri, sekitar tahun 2011-an kalau nggak salah. Saya bersama sepeda yang hitam itu, yang United Fortress, sering main kesini dulu. Sekarang udah jadi perumahan-perumahan ya. Trek-trek MTB-nya. Lumayan bikin kaki pegel nih. Entah kenapa kalau sepedahan terus minum gitu ya, itu kayaknya seger banget. Kemarin pas ke utara sepedahan panas-panas, pas minum airnya ikutan angkat. Wah, gokil sih itu. Akhirnya sampai beli ke Indomaret yang 1,5 liter, langsung diminum glek sampai setengahnya. Berarti berapa tuh? Sekitar 700 milian ya sekali minum, karena emang saking panasnya.
daerah Bojong Kulur ini udah lama banget saya nggak sepedahan. Nah terakhir ya itu 2011an itu. Sampai di kota wisata. Dulu di kota wisata nih ada tempat terkenal namanya Kampung Cina. Di sana jual kayak pernak-pernik gitu, pernak-pernik khas Tiongkok gitu. Yang paling rame sih di sana jualan payung dan murah-murah banget. Payung harganya dulu sekitar 15.000, 10.000 ada. Terus baju-baju anak, model-model Cina. Jadi tempat destinasi wisata sih sekarang mah udah kayaknya udah hancur deh, udah nggak ada lagi, udah neratain. Masih nggak dikasih ampun, tanjakan. Ini kalau di peta depan belok kanan nih. Saya mau ke arah yang tempat ngumpul orang-orang pada goes kalau setiap weekend. Cuma sengaja saya datang hari biasa dia sepi lah. Rame-rame juga. Coba ya. Yuk kita belok. Kalau agak rame juga males juga. Saya ikutin peta sih. Jadi jembatan di dekat jembatan lalu belok kiri yang menghubungkan kali Cikeas ya kalau nggak salah ya. Iya Cikeas, kalau itu kan yang tadi tuh kali Bekasi, kalau ini kali Cikeas. Lurus. Setelah 100 meter, belok kanan. Belok kanan, lalu belok kanan. Wah, daerahnya masih enak banget. Masih banyak pohon. Sini ya. Up. Aduh. Belok kiri. Saya salah jalan saya nih. Bener nggak sih? Ya nih salah jalan nih. Coba aja. Apa? Sumpah licin banget ini. Aduh. Mana bannya ban? Bukan ban off-road lagi. Kalau di petanya sih ada jalan ya, kecil. Yang kita nggak tahu nih.
fix nyasar. Balik lagi. Duh, tanjakan lagi. Up. Belok kiri. Lumayan. Lumayan 12 menit Trisakti. Kosong ya? Setelah 200 meter, belok kiri ke jalan Jembatan Bambu. Belok kiri ke jalan Jembatan Bambu. Wah, Lalu asik ke banget nih. sampai di tujuan. Ini kah? Kayaknya sih iya. Duh, licin banget. Gak ketemu ujungnya. Oh iya bener. Sampai. Sampai di jembatan bambunya ya. Jadi ada dua jembatan, yang ini jembatan bambunya, yang ini jembatan besinya tuh. Ini biasa dipakai jembatan besinya buat kendaraan-kendaraan bermotor. Jembatan bambunya aman gak ini dilewatin? Serem amat. Aduh. Waduh. Wah, serem sih. Wah, serem sih. Up. Wah, serem sih jembatan bambunya sih. Mending lewat jembatan besi.
Seperti inilah kondisi di daerah warung pit stop, warung Tape Uli pit stop daerah jembatan Mandu ya. Seperti ini, asik sih, adem. Kalau untuk weekend kesini, ini karena hari biasa jadi banyak yang pada tutup, banyak tempat tongkrongannya. Nah ini jembatan bambunya, tadi saya coba lewatin sini, serem sih. Kondisi kali Cikeas lagi stabil. Ini cukup ramai juga yang lewat sih dari tadi, motor-motor. Ini hanya bisa dilewati oleh motor ya, mobil nggak bisa kayaknya. Wah, jembatannya cukup keker sih sebenarnya, besi-besi. Kalau buat untuk acara sepedahan di sini oke sih. Saya sudah pulang lagi tadi dari warung Uli di jembatan Mandu ya, Mandu apa ya. Kalau untuk goes ngumpul-ngumpul sih oke ya, tempatnya adem banget. Tapi satu ini pada gatel, kayak banyak nyamuk. Wajar lah, pinggir kali ya, kayaknya di mana-mana juga sama. Kalau bikin acara-acara goes di daerah situ oke sih, parkirannya luas, tempatnya enak. Saya dapat info dari teman, katanya di situ ada nasi daun jatinya, cuman hanya ada di Sabtu Minggu. Tadi saya cuma makan uli doang. 5.000. Gorengan 2.000-an. Itu aja sih. Ini mau kemana lagi ya? Untuk perjalanan kali ini ke daerah jembatan Mandu, kayaknya sampai sini. Ditunggu perjalanan selanjutnya. Terima kasih.